Perkenalkan, nama saya Sabda Raifa Nabil dengan NIM 129200071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Dinamika Kenaikan Muka Air Laut Pesisir Jakarta berdasarkan data multitemporal satelit menggunakan Landsat 8 dan Synthetic Aperture Radar atau SAR Sentinel-1A. Dengan abstrak, efek perubahan iklim global telah menempatkan wilayah pesisir Jakarta di antara 10 kota teratas di Asia Tenggara yang paling terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Secara khusus, US Geological Survey (USGS) mengembangkan produk Landsat 8 yang berfokus pada banjir permukaan. Landsat 8 memiliki lebih banyak saluran dan perencanaan bandwidth yang lebih baik, menunjukkan peningkatan teknik yang revolusioner dari generasi Landsat sebelumnya. Salah satu pengembangan revolusioner Landsat 8 adalah pengembangan indeks air untuk memetakan banjir di awan atau pixel tak terhitung dengan menggunakan model Dynamic Surface Water Existence. Dengan kata kunci pengindaan jauh Jakarta, Landsat 8, Sentinel-1A, dan indeks air. Pendahuluan. Latar belakang. Efek perubahan iklim global telah menempatkan wilayah pesisir Jakarta di antara 10 kota teratas di Asia Tenggara yang paling terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Berdasarkan Yusuf dan Francisco 2009. Selama 5 tahun terakhir, jumlah titik rawan banjir meningkat pesat di seluruh wilayah pesisir Jakarta. Banjir di kota umum terjadi sepanjang tahun, meskipun kenaikan muka air laut lokal relatif rendah. Menurut Sutrisno et al. 2011, Albin et al. 2015. Beberapa penelitian melaporkan bahwa banjir terjadi pada tahun 2007 hingga 2014. Simar Mata pada tahun 2018. Selama 3 dekade terakhir, pendekatan sistem pasif telah dikembangkan dengan berbagai model indeks air. Secara khusus, USGS mengembangkan produk Landsat 8 yang berfokus pada banjir permukaan. Landsat 8 memiliki lebih banyak saluran dan perencanaan bandwidth yang lebih baik, menunjukkan peningkatan teknik yang revolusioner dari generasi Landsat sebelumnya. Dengan tujuan untuk menganalisis perubahan tipe tutupan lahan di sepanjang wilayah pesisir Jakarta menggunakan data citra satelit Landsat 8 untuk mengidentifikasi daerah-daerah di wilayah pesisir Jakarta yang terkena dampak kenaikan muka air laut. Untuk menganalisis tingkat kenaikan muka air laut di wilayah pesisir Jakarta menggunakan data citra satelit Sentinel-1A. Dengan data dan metodologi seperti berikut. Data diambil pada Juni hingga Desember 2017, lokasi di wilayah Jakarta. Terdapat pada gambar berikut. Daerah penggenangan biaya terletak di wilayah pesisir Jakarta. Metodologi, bahan-bahan yang digunakan dalam ini yaitu data citra multitemporal Landsat 8 dan Sentinel-1A. Data satelit tersebut merupakan data terbuka yang didistribusikan oleh European Space Agency atau ESA melalui program Copernicus, dan data yang diperoleh dari misi Landsat yang dikelola oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA) dan US Geological Survey. Data Landsat 8 diperoleh dari USGS yang dapat diunduh secara gratis pada laman http://earthexplorer.usgs.gov. Data Sentinel-1A yang digunakan yaitu data Ground Range Detection atau GRD, diperoleh dari ESA dan dapat diunduh secara terbuka. Lalu hasil dan pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa algoritma MNDW 1 ini tuh data pada multitemporal Landsat 8. Kondisi ini dapat diketahui dari kenampakan air dan nilai pantuan pada gambar berikut. Reflektivitas air lebih positif dan artikel lainnya negatif. Badan air, penyimpangan air, ekosistem mangrove, dan panggilan air berwarna merah terlihat jelas sebelum banjir pada citra dibandingkan dengan citra setelah banjir. Bahkan hasil modifikasi NDWI dari data pengambilan citra, nilai pantuan air sebelum banjir sebesar 0,478
Modifikasi model meningkatkan pantulan air sebesar 0,129 yang diekstraksi dari algoritma NDWI. Algoritma NDWI juga menemukan peningkatan pantulan air sebesar 0,493 setelah banjir. Selain itu, versi model NDWI juga meningkatkan aktivitas campuran air dan benda yang lainnya sebelum dan sudah banjir masing-masing negatif, yaitu minus 0,99 dan minus 0,127 hingga 0,04 dan 0,163. Dalam pencapaian ini ada porsi air yang dipengaruhi oleh benda lain seperti awan atau bayangan atau sedimen bercampur air dapat terlihat di kekuningan pada citra. Berdasarkan nilai spektral NDWI dan dikompilasi oleh model SAM menunjukkan pola tapak air permukaan menurut klasifikasi NDWI. Gambar 2 memperlihatkan teknik pembelajaran. Selanjutnya menggunakan data multitemporal Sentinel-1A. Air permukaan tampak tersebar dengan warna biru di vegetasi mangrove, tambak, tanggul, dan kawasan penataan di pesisir Jakarta. Penyemburan air tanah vegetasi tegakan juga diamati. Kisaran nilai tersebut signifikan. Dari minus 17 dB untuk pemantauan reservoir air di Italia, sementara nilai intensitas pada air seperti minus 19 dB, nilainya adalah rata-rata intensitas biru air pada penelitian ini. Kedalaman polariasi gelombang radar presisi tergantung pada polariasi dan deteksi. Sangat mungkin untuk menggunakan data pengumpulan SAR Sentinel-1A dengan baseline 8 hingga 24 hari untuk pemantauan air permukaan. Perubahan bentuk dan arah air permukaan terlihat jelas melalui proses water cover dengan nilai intensitas min 19 dB. Menggunakan kombinasi polarisasi untuk menunjukkan lebih jelas posisinya daerah banjir berdasarkan analisis psikiater yang ditunjukkan oleh saluran merah putih. Gelombang radar dipantulkan dengan kuat oleh permukaan air. Sinyal radar sangat bervariasi di band air rawa dan vegetasi terdekat seperti hutan bakau, karena radar dapat menembus vegetasi dan menunjukkan mekanisme penempatan yang berbeda. Banjir terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta Utara, seperti terlihat pada petak merah. Banjir diamati di sekitar pemukiman, vegetasi mangrove, dan badan air. Kondisi bendungan ini cukup efektif untuk membatasi kenaikan muka air laut selama ada pertahanan pantai. Bahwa beberapa pertahanan laut ini tidak berfungsi secara optimal menyebabkan banjir. Beberapa masalah teridentifikasi. Jadi kesulitan bendungan pelan relatif sedikit dan jumlahnya ada beberapa ketika bendungan utama runtuh. Lalu kesimpulannya, penggunaan sistem penginderaan optik satelit Landsat 8 dan Sentinel-1A sintetik kapsul radar SAR merupakan salah satu kombinasi terbaik dari dua satelit dengan kemampuan sistem deteksi dan waktu jangkauan yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua satelit ini dengan cepat meningkatkan pemantauan dinamika spasial dan temporal pelayanan permukaan di kawasan tropis Jakarta. Menggunakan model DSWA dengan ambang reputasi air besar dari 0,123 dan koefisien hamburan balik air minus 19 dB. Lalu daftar pustaka sebagai berikut. Sekian.